Shalom dan selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke channel Pemuridan Asas Iman Kristian. Nama saya Marcus. Sebelum kita menghabiskan kira-kira 15 ke 20 minit untuk sama-sama belajar topik mengenali panggilan Tuhan dalam kehidupan sebagai seorang yang percaya, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mempertemukan kami di dalam channel ini ya Tuhan. Ianya bukan satu kebetulan. Saya berdoa mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, mohon pengurapan Roh Kudus-Mu di atas kami semua Tuhan. Biarlah kami dapat memahami pembelajaran pada hari ini Tuhan, agar iman kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat datang sekali lagi Bapak Ibu, di mana saja anda berada. Ya, di Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura dan di seluruh dunia. Seperti saya katakan tadi, bukan kebetulan kita bertemu atau berjumpa di channel Pemuridan, ya, Asas Iman Kristian. Topik yang kita akan sama-sama belajar lebih kurang 15-20 minit adalah mengenali panggilan Tuhan dalam kehidupan. Ya. Apakah itu panggilan Tuhan? Ya. Panggilan Tuhan ataupun the calling of God adalah tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi apabila kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus, ya, Allah sudah menetapkan apakah panggilan ataupun perkara yang Dia ingin kita lakukan, ya, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya yang percaya kepada karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terutama di dalam panggilan Tuhan ini adalah kita dipanggil untuk mengenali dan mengikuti Yesus. Inilah panggilan yang pertama dan yang terutama sekali. Apabila kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dipanggil untuk mengenali siapakah Tuhan Yesus Kristus itu dan mengikuti Dia sampailah pada hari kita dipanggil oleh Allah kembali. Ini seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya iaitu Timotius di 2 Timotius 1 ayat 9. Ya. Efesus 2 ayat 10 ini adalah tujuan Tuhan yang telah ditetapkan bagi hidup kita. Kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mahu supaya kita hidup di dalamnya. Jadi maksudnya di sini bahawa kita ini ada tujuan Allah menciptakan kita, ada tujuan Allah menyelamatkan kita daripada dosa. Jadi tujuan itulah yang dinamakan sebagai panggilan Allah atau panggilan Allah Bapa untuk hidup kita. Panggilan Tuhan boleh jadi bersifat umum, sesuatu yang umum ataupun sesuatu yang khusus ataupun spesifik dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi, kita lihat yang seterusnya. Panggilan umum bagi setiap orang yang percaya, ini adalah panggilan secara umum untuk kesemua orang yang percaya pada Tuhan. Ya. Yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama sekali adalah untuk hidup di dalam kasih sesama dan taat kepada Tuhan. Ya, sebab Allah itu kasih, maka kita sebagai orang yang percaya perlu juga mengasihi antara satu sama lain. Bahkan kita juga diajar untuk mengasihi orang-orang yang belum percaya, bahkan musuh-musuh kita. Ya, jadi panggilan umum yang pertama, hidup di dalam kasih, sabar, saling memaafkan, mendoa satu sama lain, mendukung satu sama lain. Ya, ini hidup dalam kasih. Dan yang kedua, taat kepada Tuhan. Taat kepada perintahnya, taat kepada firman-Nya, menjaga kekudusan. Ya, ini adalah panggilan umum. Yang kedua, panggilan umum bagi semua orang yang percaya adalah untuk menjadi saksi Kristus dan juga membawa Injil ke seluruh dunia seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam amanat agungnya sebelum dia naik ke surga. Kerana itu pergilah, Matius 28, ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, ini adalah panggilan umum semua orang yang percaya. Jadi bersaksi kepada orang yang belum percaya ini bukan hanya pastor-pastor yang melakukannya, bukan hanya pendeta, bukan hanya missionaries, tetapi semua orang yang percaya. Dan panggilan umum yang ketiga bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah untuk menjaga kekudusannya, hidup di dalam kekudusan dan menjauhi dosa. Ya.
menjauhi hawa nafsu, ya, menjauhi cara-cara pemikiran dan tingkah laku dunia, ya, dan menjauhi dosa perkara-perkara yang terlarang oleh Tuhan seperti perzinahan, pembunuhan, mencuri, ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah 3 panggilan umum untuk orang yang percaya seperti anda dan saya, hidup dalam kasih dan taat dalam firman. Yang kedua, menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, menjaga kekudusan dan menjauhi dosa. Panggilan yang spesifik. Panggilan yang spesifik di sini bermaksud yang khusus kepada secara individu. Jadi setiap satu kita selain daripada panggilan umum tadi, kita ada panggilan yang khusus, ya, yang Tuhan ingin kita lakukan secara individu, ya. Jadi di sini kita lihat Roma 12 ayat 6 hingga 8, ya, mengatakan bahawa Allah memanggil kita sesuai dengan talenta dan karunia yang diberikannya. Talenta adalah bakat atau kemahiran kita semula jadi. Ada yang boleh mengajar, ada yang boleh bermain muzik, ya. Ada yang boleh memimpin. Ini talenta secara semula jadi yang diberkati oleh Tuhan. Karunia di sini bermaksud karunia-karunia roh, ya. Seperti untuk berkhotbah, menyembuhkan, bernubuat, ya. Membeza-bezakan roh dan sebagainya. Ini adalah karunia. Talenta adalah bakat dan kemahiran semula jadi. Karunia adalah hadiah ataupun pemberian Roh Kudus, ya, karunia-karunia Roh Kudus kepada orang yang percaya. Jadi panggilan yang seterusnya adalah panggilan ini berupa pelayanan, ya, mungkin kita dibebankan oleh Tuhan untuk melayani di gereja, ya, menjadi penyambut tetamu, penyanyi latar, pemimpin lagu, pemain muzik, ya, pengajar sekolah minggu, ya, mengajar kelas pemuridan seperti ini, ya, dan sebagainya, ataupun dipanggil oleh Allah untuk melayaninya sepenuh masa menjadi pendeta atau misionaris, ya. Ini panggilan individu. Dan seperti kata Yakobus 1 ayat 5, kita sebagai orang yang percaya perlu mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan melalui doa kita agar kita memahami panggilan kita. Jadi salah satu doa kita adalah memohon Tuhan menyatakan apakah yang dia ingin kita lakukan di dalam hidup kita agar hidup kita berkenan kepada Allah, ya, seperti Kolose 3:23 yang mengatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Ini bermaksudnya pelayanan kita, ya, pelayanan umum ataupun pelayanan spesifik kita, ya, panggilan umum atau spesifik kita yang kita lakukan, kita perbuat kesemuanya itu untuk Allah, ya. Bagaimanakah kita tahu bahawa kita ini dipanggil oleh Allah untuk terutamanya pelayanan-pelayanan yang spesifik? Kalau yang umum kita boleh lihat di dalam Alkitab, ya, seperti menjaga kekudusan, ya, seperti menjauhi dosa, seperti taat dalam firman, itu kita tahu melalui pembacaan. Tapi kalau untuk panggilan spesifik, ya, apakah pekerjaan yang Tuhan mahu kita lakukan, apakah pelayanan di gereja yang Tuhan mahu kita lakukan, adakah Tuhan mahu kita melayani sepenuh masa ataupun tidak, ya. Jadi macam mana kita tahu panggilan ini? Yang pertama adalah kita perlu berdoa dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Ya Tuhan, ya, nyatakanlah apakah panggilanmu di dalam hidupku. Ya, jadi maksudnya kita membiar diri kita dipimpin oleh Tuhan dan kita minta petunjuk daripada Tuhan. Yang kedua adalah dengan kita merenungkan firman Tuhan. Sebab itu penting bagi kita sebagai orang percaya. Nombor 1, sentiasa berdoa, menjadikan doa ini satu amalan kehidupan. Dan yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Ya, bila kita merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba mungkin kita mendengar bisikan di dalam hati kita ataupun kita berasa damai, ya. Itu mungkin panggilan Tuhan, ya. Tuhan menjawab doa kita, apa yang kita ingin lakukan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, seperti yang saya katakan tadi, mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita. Ya, biasanya Roh Kudus ini dia lembut, bisikan yang lembut, ya. Walaupun ada kesaksian mendengar suara secara lisan, audible, ya. Tetapi biasanya dia bisikan-bisikan hati, suara yang lembut, ya. Sebab itu kita perlu sensitif kepada suara Roh Kudus, ya. Macam mana sensitif?
mohon Tuhan mengajar kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Bila kita mendengarnya, kita lakukannya. Semakin selalu kita melakukannya, maka roh kita akan menjadi lebih sensitif kepada gerakan ataupun suara Roh Kudus. Ya. Mazmur 119 ini menerangkan bahawa pentingnya kita membaca firman, kerana daripada firman itu dia menunjukkan jalan kepada kita. Apakah tanda-tanda bahawa Tuhan memanggil kita dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita akan merasa damai dan sejahtera bila kita menjalani panggilan itu. Kalau kita hidup menyimpang daripada panggilan Tuhan, ya, biasanya kita tidak ada damai. Ya, mungkin kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan cabaran. Kita rasa ragu-ragu, ya. Kita tidak tidur nyenyak, ya. Ada bisikan-bisikan suara-suara yang meragukan dalam diri kita. Kita tidak ada ketenangan atau kedamaian. Itu tanda yang utama. Ya. Kalau anda hidup anda masih lagi tidak berasa damai, ya, saya cadangkan anda berdoa dan minta petunjuk daripada Tuhan. Mungkin anda menyimpang daripada kehendaknya dalam kehidupan anda. Ya. Yang kedua, apabila tanda-tanda panggilan itu adalah nyata daripada Allah, pintu akan dibukakan. Ya, kita akan melihat mujizat-mujizat akan terjadi. Pintu akan dibukakan. Contohnya kalau Allah memanggil anda dalam pelayanan, tetapi anda ragu-ragu kerana anda mungkin kekurangan wang, ya, anda perlu berhenti bekerja, ya, dan untuk beberapa tahun untuk belajar di sekolah Injil umpamanya. Jadi anda risau tentang macam mana perbelanjaan keluarga anda, ya. Kalau itu panggilan Tuhan, pertama anda akan merasa tenang dan damai dan yakin Tuhan akan memperlengkapi dan mencukupi. Yang kedua, biasanya Tuhan akan buka jalan. Ya, anda mungkin akan mendapat bantuan daripada sumber-sumber yang anda tidak sangka sebab Allah bekerja di balik tabir. Ya, so itu yang kedua. Allah membuka pintu keselamatan. Banyak kesaksian sebegini, ya. Anda boleh lihat di media sosial. Yang ketiga adalah karunia dan talenta kita itu dia selaras dengan panggilan kita. Ya, kita berasa selesa sebab kita menggunakan kekuatan kita ataupun kemahiran talenta kita melakukan pekerjaan Tuhan itu. Contoh, anda boleh mengajar dan kemudian Allah menggerakkan hati anda untuk menjadi seorang pendeta sepenuh masa. Jadi bila anda belajar, anda berkhotbah, ya, anda menggunakan atau sedang bergerak di bawah anugerah dan talenta anda. Ini maksudnya besar kemungkinan itulah panggilan hidup anda. Ya? Jadi satu, ada damai dalam hati. Yang kedua, Tuhan akan membuka jalan, ya, untuk anda memenuhi panggilan itu. Dan yang ketiga, biasanya panggilan ini sesuai dengan talenta ataupun kemahiran anda. Ya? Seperti kata Filipi 4:7. Damai Allah sejahtera yang melampaui segala akal akan melihara hati dan fikiranmu dalam Kristus. Jadi damai ini jugalah yang akan hinggap dalam hati dan pemikiran kita kalau kita berada di landasan yang betul di dalam panggilan Allah. Ya, seperti saya yang terpanggil untuk memulakan channel Pemuridan Asas Iman Kristian ini. Ya, sebab di luar daripada pelayanan ini saya sebenarnya adalah seorang penceramah ataupun seorang trainer, ya, yang bertauliah di dalam dunia sekular. Jadi saya menggunakan bakat talenta saya untuk mengajar ini, untuk saya mengajar pemuridan. Ya. Dan Tuhan buka jalan dengan memberi topik-topik yang sesuai, ya, bagi saya. Ya. So ini contoh, ya, ini contoh. Apakah cabaran ataupun tentangan dalam kita mengikuti panggilan Tuhan? Yang pertama adalah emosi berasa takut ataupun khawatir kita gagal, ya, dalam memenuhi panggilan tersebut, ataupun kita rasa benda itu di luar kemampuan kita. Oh, macam mana saya nak masuk sekolah Alkitab, ya? Anak saya masih bersekolah, saya perlu berhenti bekerja, macam mana dengan isteri saya. Jadi banyak benda ini berlaku dalam fikiran. Ini biasa sebab kita manusia yang hidup di dalam daging kita dan masih hidup di dalam dunia. Ya. Jadi mungkin kita takut gagal. Apa kata kalau saya nanti belajar sekolah Alkitab, saya gagal. Macam mana, ya? Sudahlah berhenti kerja, gagal dalam sekolah Alkitab. Jadi ini adalah
kedangingan kita, ya, yang memberi rasa takut. Yang kedua mungkin tentangan daripada keluarga ataupun orang lain. Mungkin ibu bapa tidak bersetuju kita menjadi pelayan sepenuh masa, ya, ataupun pasangan hidup kita tidak bersetuju, ya, dengan keputusan kita dan sebagainya. Ini biasa, ya, sebab mereka mungkin tidak memahami panggilan tersebut, ya. Yang ketiga adalah kehendak daging kita sendiri, ya, di mana memilih untuk mengikuti jalan sendiri. Kita rasa, bila saya menjadi pelayan sepenuh masa, contohnya kan, saya kehilangan gaji yang besar, ya, wang ringgit saya kehilangan, jadi saya tidak mau. Mungkin saya perlu dihantar ke tempat-tempat yang jauh, saya tidak mau, ya. Itu maksudnya godaan untuk memilih jalan sendiri daripada mengikut kehendak Tuhan, ya. Tapi 2 Timotius 1:7 mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi ini adalah ayat untuk kontra melawan rasa takut, ya, terhadap panggilan Tuhan. Jadi macam mana kita menjalani panggilan Tuhan dengan setia? Yang pertama, pentingnya kita mempunyai gaya hidup yang berserah. Ya, maksudnya dalam setiap apa yang kita lakukan, tidak kira kecil atau besar, kita sentiasa memohon pimpinan Tuhan. Ya, kita berdoa setiap hari, Tuhan, pimpinlah langkahku pada hari ini, ya. Berikanlah aku hikmat, pengertian untuk membuat keputusan yang betul dan bergerak sesuai dengan tujuan-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Itu doa kita. Jadi kita mengakui bahawa Allah yang memegang kendalian hidup kita, steering hidup kita. Ya, jadi kita berserah, kita berjalan mengikut kehendak-Nya. Yang kedua, kita bertekun di dalam iman kita. Ya, bertekun di sini maksud kita sentiasa berdoa, membaca firman Tuhan, sentiasa bersekutu dengan jemaat-jemaat yang lain, ya, kalau perlu kita berpuasa mencari Tuhan dan pimpinannya, walaupun banyak cabaran yang kita hadapi, ya, tapi kita terus berpegang teguh kepada iman kita. Dan yang ketiga, seperti yang dikatakan tadi, kita berserah kepada Tuhan dan percaya kepada rencananya. Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, pergunakanlah sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Tunjukkanlah kepada diriku apakah yang Engkau hendak aku lakukan untuk hidupku ini. Ini doa yang baik yang kita boleh lafazkan, ya, kepada Tuhan kita. Seperti kata Pemazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serah dulu. Serahkan hidup, maksudnya kita minta Tuhan mengendalikan hidup kita, ya, dan kita percaya Tuhan akan mengendali hidup kita yang terbaik bagi diri kita dan Allah pasti akan bertindak, kata pemazmur. 3 langkah ini, ya. Serah dulu hidup kita, kemudian percaya dan Allah akan bertindak dan kita lihat Allah akan bertindak dalam kehidupan kita, ya. Jadi hidup yang diberkati dalam panggilan Tuhan. Bila kita hidup dalam panggilan Tuhan, tidak semestinya semua itu indah-indah belaka. Tidak semestinya langit selalu cerah seperti kata lagu rohani itu, ya. Tetapi kita akan diberkati. Ya, walaupun baik dan tidak baik, walaupun banyak cabaran kita hadapi dalam kita hidup menurut panggilan Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan adalah Dia akan menyertai kita dalam panggilan kita. Sama seperti kita lihat rasul-rasul dalam kisah para rasul. Ya, apabila mereka menyahut panggilan Allah untuk menyebarkan Injil, ya, daripada Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke hujung bumi. Kita lihat Allah menyertai mereka dengan kuasa, dengan mukjizat, ya, dan sebagainya. Jadi janji Allah bila kita berada di dalam panggilannya, mengikuti panggilannya, tidak kira dalam pelayanan kita sepenuh masa, ya, ataupun kita melayani Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui perusahaan kita, bisnes kita, ya, Allah akan menyertai kita dan Dia akan campur tangan. Sebab Allah kita ini bukan Allah yang jauh di syurga sana dan berpeluk tubuh, tapi Allah kita ini adalah Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Nya. Ya, yang penting kita taat, setia dan minta dipimpin oleh Allah. Yang kedua, kita akan melihat hidup kita berbuah. Yang pertama, karakter kita akan diubah, menghasilkan buah-buah roh, ya. Baik, sabar, murah hati, damai sejahtera, sukacita, mengawal diri, ya. Jadi ini menjadi berkat pada orang lain. Dan yang kedua, mungkin pekerjaan kita itu menjadi berkat pada orang lain.
Ya, bisnes kita, perusahaan kita menjadi berkat pada orang lain. Pelayanan kita sepenuh masa menjadi berkat pada orang lain. Ini janji Allah. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberi kita rasa sukacita dan kepuasan yang sejati. Sebab kita berada di dalam panggilannya. Walaupun kita menghadapi banyak cabaran, contoh kalau anda melayani sepenuh masa sebagai pastor atau pendeta, selepas anda menemui video ini, dan video ini mengesahkan, anda rasa damai, anda rasa terpanggil untuk melayani sepenuh masa menjadi pendeta. Dan bila anda menjadi pendeta, anda melihat dalam pelayanan anda ramai jiwa-jiwa diselamatkan dan kembali kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini akan memberi sukacita kepada anda dan kepuasan sejati. Dalam pekerjaan anda pun sama, tidak kira apa pekerjaan anda di pejabat atau di kantor ataupun dalam bisnes perusahaan anda. Ya, yang penting kita setia dalam Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam apapun pelayanan yang Tuhan berikan pada kita. Ya. Seperti kata Yohanes 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Maksudnya dalam pelayanan kita, apapun pelayanan kita, kita perlu sentiasa mendekat kepada Tuhan seperti ranting yang dekat pada pokok anggurnya. Dengan itu kita sentiasa berbuah. Pelayanan kita sentiasa berhasil sebab kita mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, saudara-saudari, panggilan Tuhan ini ada dua, iaitu panggilan umum untuk semua orang yang percaya dan panggilan yang khusus atau spesifik untuk pelayanan-pelayanan individu. Ya, baik di dalam gereja, dalam pekerjaan kita, ya, ataupun dalam perusahaan bisnes kita. Jadi panggilan Tuhan adalah rencana yang terbaik yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang kedua, yang penting bagi pihak kita adalah kita harus setia dan taat menjalani panggilannya. Ya, bukannya kita separuh jalan. Bila keadaan susah, kita meninggalkan Tuhan. Bukan begitu. Ya. Tidak kira apapun pelayanan anda yang Tuhan berikan kepada anda. Terus kekal setia. Ya. Pelayanan di gereja, pelayanan di pejabat, ya, bisnes anda, ya, ataupun panggilan sepenuh masa. Ya. Dan Tuhan berjanji akan memberkati dan membimbing kita dalam setiap langkah. Ini maksudnya bergerak di dalam iman. Sebab bergerak di dalam iman ini, dia memerlukan kita bertindak dahulu. Maka Allah akan bekerja. Seperti wanita yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Jadi dia bergerak dulu, dia bertindak dulu dengan imannya. Dia menjamah. Ya. Jadi action, ya, tindakan, dia menjamah. Bila dia menjamah, maka kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya. Kalau dia cuma hanya melihat daripada jauh saja tapi tidak bertindak, kuasa Tuhan itu tidak akan menyembuhkannya. Jadi sama juga kita. Ya. Kalau kita ingin tahu apakah panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita sudah mendengar suara Tuhan, kita sudah ada damai, ya, kita sudah membaca firman Tuhan, kita perlu melangkah dalam iman dan kita akan lihat Tuhan mula bekerja, ya, dan Tuhan pasti akan membimbing kita. Ya. Tulisan Rasul Paulus mengatakan, kerana itu, saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang percaya di Korintus pada ketika itu, ya, berdirilah teguh, ya, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maksudnya, dalam panggilan kita, pelayanan kita, kita jangan goyah, jangan berputus asa. Maka Tuhan akan sentiasa memberi kekuatan kepada kita. Jadi apapun pelayanan anda, ya, cari Tuhan dulu, tentukan panggilan Tuhan dalam hidup anda, ya, dalam pelayanan pekerjaan, pelayanan bisnes anda ataupun pelayanan di gereja atau pelayanan sepenuh masa, ya, berdoa mendapatkan pimpinan Tuhan. Apabila anda sudah berada di landasan panggilan Tuhan, ya, lakukannya dengan setia, Tuhan akan mula bekerja dan anda akan lihat hasilnya. Ya, so itu saja untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi di topik yang lain. Teruskan kekal teguh di dalam iman bersama Kristus dan kasihanilah Allah dan kasihanilah manusia. Shalom.